Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bu Rani masih bisa menyapa teman-teman semua di rumah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bu Rani senantiasa mendoakan teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, sudah lama Bu Rani tidak mendengarkan teman-teman menyuarakan ikrar Satria The Green Camp dengan semangat. Yuk teman-teman, bersama-sama kita menyuarakan ikrar Satria The Green Camp dengan semangat. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ikrar Satria The Green Camp. 1. Selalu jujur. 2. Bertanggung jawab. 3. Bercita-cita. 4. Disiplin. 5. Bekerja sama. 6. Adil. 7. Peduli. Masya Allah, semangat teman-teman luar biasa. Sebelum belajar, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Nah teman-teman, karena kita sudah berdoa, nah selanjutnya kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya. Kesepakatan yang belajar yang pertama, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesepakatan yang kedua, ketika teman-teman melihat video pembelajaran Bu Rani, silakan teman-teman menyimak videonya dengan fokus dari awal hingga akhir pelajaran. Dan yang ketiga, ketika teman-teman duduklah dalam posisi yang benar dan santun. Dan yang keempat, bersegera mengerjakan tantangan yang Bu Rani berikan. Oke, sepakat ya teman-teman ya? Oke teman-teman, saatnya kita al-fazon. Nah, Bu Rani sudah siapkan al-fazon untuk teman-teman. Hari ini kita akan mencari satu gambar yang berbeda. Oke, teman-teman sudah siap? Nanti Bu Rani akan berikan waktunya. Teman-teman silakan mencari ya dari gambar yang Bu Rani tampilkan di layar. Teman-teman sudah siap untuk al-fazon? Setiap soal Bu Rani berikan kesempatan 10 hitungan ya. Oke teman-teman, tantangan yang pertama mencari satu gambar yang berbeda. Nah 10 hitungan ya teman-teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya adalah tidak teman-teman ya, sudah tunjukkan di layar. Barakallah teman-teman. Nah ini dia tantangan yang kedua teman-teman. Ya, silakan dicoba ya mencari gambar yang berbeda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya adalah tidak teman-teman ya, sudah tunjukkan di layar. Barakallah teman-teman. Nah ini tantangan yang terakhir ya teman-teman, tantangan yang ketiga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya adalah di pohon yang tidak ada buahnya. Barakallah teman-teman yang sudah berhasil tadi mencari gambar yang berbeda. Nah sekarang saatnya teman-teman kita akan belajar ya. Teman-teman sudah fokus? Oke, nah sebelumnya Bu Rani mau ngajak teman-teman untuk review pelajaran yang pekan lalu. Teman-teman,
kemarin kita juga sudah belajar operasi hitung pada pecahan. Nah, pekan lalu tentang apa ya? Ya, pekan lalu tentang penjumlahan pada pecahan biasa. Nah, hari ini Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk melakukan operasi hitung pengurangan pada pecahan. Ada dua model pengurangan pada pecahan. Nah, yang pertama, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Dan yang kedua, pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, masing-masing model pengurangan pecahan tersebut ada caranya teman-teman. Bu Rani akan membuatkan nih untuk teman-teman analogi pemikiran atau peta konsep, atau teman-teman juga bisa sebutnya mind mapping. Nah, seperti yang penjumlahan kemarin ya. Nah, jadi hari ini khusus pengurangan, Bu Rani akan siapkan juga. Teman-teman boleh simak penjelasan Bu Rani. Oke teman-teman, ini ada peta konsep atau analogi pemikiran tentang pengurangan pecahan. Nah, jadi pengurangan pecahan jika dilihat dari penyebutnya, yaitu ada dua teman-teman, pecahan yang penyebutnya sama dan ada pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kita akan masuk yang ke pengurangan pecahan yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya. A per B dikurang C per B. Nah, apakah penyebutnya sama? Ya, sama-sama B ya. Nah, jadi teman-teman kurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Berarti pembilangnya A dikurang C. Nah, per B penyebutnya tetap ya, sama seperti di soal. Kemudian langsung teman-teman selesaikan hasil pengurangannya dan hasilnya. Nah, kita akan cek teman-teman apakah bisa disederhanakan atau tidak bisa. Nah, jika bisa disederhanakan, teman-teman harus mencari faktor persekutuannya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bagi dengan bilangan yang sama dan memperoleh hasilnya yang lebih sederhana lagi pecahannya. Namun jika hasilnya tidak bisa disederhanakan, berarti teman-teman sudah selesai mengerjakannya sampai di tahap itu saja. Oke ya. Nanti ada contoh soalnya, teman-teman boleh perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan pecahan yang penyebutnya beda. Nah, contohnya seperti ini. Bu Rani analogikan dengan huruf ya. A per B kurang C per D. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa mengetahui teman-teman apakah penyebutnya beda atau sama. Yang satu A per B berarti penyebutnya B, dan yang satu lagi C per D penyebutnya D. Apakah sama? Oh, beda ya teman-teman ya. Jadi karena berbeda, kita mencari KPK-nya. Ya, langkah selanjutnya mencari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tujuannya apa ya? Nah, tujuannya teman-teman untuk menyamakan penyebutnya atau menyetarakan pecahannya. Nah, itu tujuan untuk mencari KPK-nya. Dengan penyebutnya sudah sama, kemudian pecahannya juga sudah setara ya. Teman-teman lanjut pada langkah selanjutnya lagi, yaitu langkahnya teman-teman bisa lihat ini tanda panahnya ya yang ada di layar. Nah, prosesnya sama dengan yang penyebutnya sama. Jadi teman-teman cukup mengurangkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Nah, kemudian diperoleh hasil. Nah, hasilnya ini nanti teman-teman cek apakah bisa disederhanakan atau tidak bisa disederhanakan. Oke, barakallah teman-teman ya. Semoga lebih mudah memahaminya dengan bantuan peta konsep seperti ini. Bagaimana teman-teman setelah mendengar penjelasan tentang analogi pemikiran atau peta konsep pengurangan pada pecahan? Nah, kita langsung saja ya teman-teman ke contoh soalnya. Untuk yang pertama, Bu Rani akan memberikan contoh soal pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Bu Rani sudah sediakan satu contoh soalnya untuk pecahan yang penyebutnya sama atau beda ya. Oke, kita lihat ya. 15 per 10 dikurang 7 per 10. Nah, teman-teman masih ingat peta analogi atau peta konsep yang sudah boleh disampaikan tadi? Nah, ada langkah-langkahnya ya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kalimat matematika ataupun contoh soal, nah teman-teman perhatikan terlebih dahulu apakah penyebutnya sama atau berbeda.
Nah, untuk contoh soal yang ini, penyebutnya sama atau berbeda, teman-teman? Oke, sama ya, karena sama-sama penyebutnya per 10. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah mengetahui pecahannya penyebutnya sama, kita akan melakukan pengurangan pada pembilangnya. Jadi, teman-teman cukup mengurangkan pembilangnya saja ya. Berarti pembilangnya di sini ada 15 dan ada 7. Oke, cara penulisannya seperti ini, teman-teman. 15 dikurang 7 per 10. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan lagi ya. 15 dikurang 7 berapa, teman-teman? 8 ya. Berarti 8 per penyebutnya tetap ya, teman-teman ya, 10. Nah, teman-teman, jika sudah peroleh hasilnya 8 per 10, kita akan cek kembali ya, teman-teman ya, apakah pecahannya bisa disederhanakan kembali. Nah, caranya dengan membagi faktor yang sama dari 8 dan 10. Nah, berarti kita akan mencari faktor persekutuan dari 8 dan 10. Teman-teman masih ingat caranya? Ya, caranya berarti teman-teman cari dulu faktor dari 8 dan mencari juga faktor dari 10. Untuk faktor dari 8, teman-teman masih ingat faktornya apa saja? Ya, ada 1, ada 2, ada 4, dan ada 8. Nah, selanjutnya yang 10, teman-teman. Faktor dari 10 ada 1, ada 2, ada 5, dan 10. Nah, berarti kita akan mencari bilangan yang sama ya, faktor yang sama. Ada angka 1 nih, dan ada angka 2. Nah, teman-teman milihnya angka yang lebih besar, faktor yang lebih besar, yaitu 2. Jika sudah peroleh faktor persekutuannya, teman-teman akan bagi nih, 8 berarti dibagi dengan faktor persekutuannya 2. Kemudian 10 juga dibagi dengan 2. Nah, hasilnya bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 2 berapa, teman-teman? Iya, Masya Allah, keren, 4. 10 bagi 2 5. Oke, sampai di sini sudah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Oke, bisa ya, teman-teman ya? Barakallah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berlatih lagi ya untuk melakukan pengurangan pada pecahan yang penyebutnya berbeda. Oke, teman-teman tetap simak videonya. Nah, ini contoh berikutnya, teman-teman. 4 per 5 dikurang 3 per 4. Nah, teman-teman cek kembali apakah penyebutnya sama atau berbeda. Ya, kita sama-sama kita cek, teman-teman. 4 per 5 dikurang 3 per 4. Nah, penyebutnya ada 5 dan ada 4. Berarti berbeda ya, teman-teman ya. Nah, kalau berbeda ada lagi caranya ketika teman-teman harus menyelesaikan operasi hitungnya. Nah, teman-teman boleh lihat peta konsep yang pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, teman-teman akan mencari KPK-nya. KPK, teman-teman masih ingat? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti mencari KPK dari penyebutnya 5 dan 4. Oke, sama-sama kita mencari ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh mengikuti dari rumah. Kelipatan dari 5. Teman-teman masih ingat? Ya, 5, 10, lompat 5 lagi, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. 4, 8, ditambah 4 lagi, 12, kemudian 16, 20, dan seterusnya. Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil, bilangan yang sama tapi yang terkecil, teman-teman. Oke, kita akan cek ya yang ada di keduanya. Nah, kita sudah ketemu, teman-teman, yaitu di angka 20. Oke, dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, KPK ini tujuannya kita mencari KPK untuk
menyamakan penyebutnya teman-teman ya. Nanti akan diperoleh juga pecahan yang senilai atau pecahan yang setara. Oke, berarti 20-nya bisa kita tuliskan di sini karena kita sudah memperoleh penyebut yang sama, yaitu 20. Nah, berapa ya pembilang yang akan mengisi titik-titik ini? Nah, caranya Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk mencari pecahan senilainya. Yang ini nanti teman-teman isi di sini, dan yang kedua, pecahan kedua teman-teman isi di sini. 4/5 pecahan senilainya. Oke, berarti tadi per 20, teman-teman boleh salin seperti ini. Nah, berapa ya? 5 dikali berapa yang hasilnya 20, atau 20 dibagi berapa yang hasilnya 5? Berapa teman-teman? Ya, 4 ya. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Berarti 4 juga dikali 4. Hasilnya berapa teman-teman? 16 per penyebutnya tetap 20. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman sudah memperoleh pecahan yang senilai. Berarti teman-teman tinggal tuliskan di sini ya, 16 per 20. Sudah sama ya? Oke, berarti masih ada satu lagi teman-teman yang harus kita cari pecahan senilainya. Pecahan senilai dari 3/4. Oke, kita cari di sini 3/4 sama dengan, oke, penyebutnya tetap 20. Nah, 20 dibagi berapa yang hasilnya 4? Atau 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Berapa teman-teman? Oke, 5 ya. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 3-nya juga dikalikan dengan 5 supaya dia sama senilai. Berarti 3 dikali 5 berapa teman-teman? Oke, 15. Teman-teman bisa isi di sini 15 per 20. Nah, sudah diperoleh hasilnya, teman-teman tuliskan di sini 15 per 20. Oke, jika pecahannya penyebutnya sudah sama, langkah selanjutnya lagi kita akan selesaikan operasi hitungnya teman-teman ya. Kita akan selesaikan operasi hitungnya, berarti di sini 16 dikurang 15 per 20. Nah, 16 dikurang 15 berapa teman-teman? 1. 1 per berapa? 20. Oke, barakallah teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah kita peroleh. Teman-teman boleh cek lagi apakah bisa disederhanakan lagi atau cukup sampai di sini. Nah, ternyata tidak bisa disederhanakan lagi ya teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 20. Oke, barakallah. Nah, apakah teman-teman sudah bisa? Nah, untuk latihannya lagi, teman-teman Bu Rani akan berikan satu contoh soal lagi untuk pecahan yang penyebutnya berbeda. Namun Bu Rani akan bacakan soalnya dalam bentuk soal cerita ya. Nanti kita sama-sama akan buat kalimat matematikanya. Untuk contoh soal yang berikutnya, sebelumnya Bu Rani akan menyampaikan dulu teman-teman, operasi hitung pengurangan pada pecahan bisa dimanfaatkan loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman simak dulu ya ceritanya. Teman-teman masih ingat, pekan lalu teman-teman mendapatkan tugas untuk membuat masker ya. Jadi ada bahan-bahannya seperti kain, tali karet ya. Jadi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya yang Bu Rani sampaikan ini. Nah, ketika Pak Denny yang kemarin memperagakan untuk membuat atau mensimulasikan untuk membuat masker, Pak Denny membutuhkan tali pita atau tali karet. Nah, itu kan ukurannya panjang teman-teman. Nah, jadi Pak Denny bisa memotong-motong tali pitanya sesuai dengan ukurannya berapa meter. Nah, contohnya akan Bu Rani bacakan ya. Oke teman-teman, untuk contoh soal selanjutnya kita akan bahas terkait simulasi Pak Denny membuat masker ya. Ada bahan-bahannya seperti kainnya, kemudian ada tali maskernya. Nah, tali maskernya Pak Denny mempunyai 2/3 ukurannya, 2/3 meter. Kemudian 1/4-nya Pak Denny gunakan untuk membuat tali maskernya. Nah, jadi berapa ya sisa yang tali masker Pak Denny punya?
Oke, jadi teman-teman jika dituliskan dalam kalimat matematika, Bu Rani akan tuliskan 2/3 dikurang 1/4. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mengecek nih penyebutnya apakah sama atau berbeda. Nah, jika sama karena ada caranya tersendiri, dan kalaupun berbeda ada langkah-langkah kita sendiri juga. Nah, kita akan cek ya. 3 dan 4 penyebutnya sama atau berbeda? Ya, berbeda. Berarti langkah selanjutnya kita akan mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Dari berapa? Dari 3 dan 4. Oke, 3 boleh teman-teman tuliskan di sini. 3 berapa lagi kelipatannya? 6 ditambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, kemudian 15 dan seterusnya. Angka 4 ya, kelipatannya adalah 4, 8 ditambah 4 ada 12, kemudian tambah 4 lagi ada 16 dan seterusnya. Ya, kita akan mencari kelipatan persekutuannya teman-teman. Kita akan mencari kelipatan yang sama tapi terkecil. Oke, kita akan cek ya. Yang sama, iya ini dia 12. Di 4 ada 12 dan di 3 juga ada 12. Dan ini yang paling terkecil ya. Oke, jika sudah diperoleh kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya adalah 12, berarti kita sudah bisa memperoleh penyebut yang sama, karena tujuan untuk mencari KPK-nya adalah menyamakan penyebutnya supaya kita bisa memperoleh juga pecahan yang setara atau senilai. Nah, tinggal masih ada nih pembilang yang belum terisi. Nah, caranya teman-teman, kita akan mencari pecahan senilai. Dari 2/3 kita akan isi di sini, kemudian 1/4 nanti kita akan isi di sini juga. Nah, cara untuk mencari pecahan senilainya sama seperti cara yang sebelumnya. Berarti 2/3. Oke, teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 12, atau 12 dibagi berapa yang hasilnya 3? Berapa? Ya, 4 ya. Berarti kalau nanti penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan 4. 3 dikali 4, 12. Berarti 2 dikali 4 berapa teman-teman? 8/12 tetap ya penyebutnya. Nah, kita sudah peroleh pecahan senilainya. Berarti kita akan tuliskan di sini 8/12. Masih ada satu lagi pecahan yang harus kita cari nih senilainya, yaitu dari 1/4 per 12 sama pembilangnya masih titik-titik. Kita akan cari ini berapa ya, 4 menjadi 12. Berarti teman-teman boleh berpikir nih, 12 dibagi berapa yang hasilnya 4, yaitu 12 dibagi 3. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 3, berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 1 kali 3 berapa teman-teman? 3/12. Oke, kita sudah peroleh pecahan senilai dari 1/4. Dan kita akan tuliskan di sini 3/12. Nah, penyebutnya sudah sama. Langkah berikutnya lagi kita akan menyelesaikan operasi hitung, yaitu kita akan mengurangkan pembilangnya. Berarti 8 dikurang 3. Nah, penyebutnya bagaimana ya, Bu? Nah, penyebutnya tetap ya teman-teman. Penyebutnya berarti tetap 12. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman langsung saja selesaikan ya. 8 dikurang 3 sama dengan 5/12. Oke, dari cara yang panjang ini, proses yang panjang, teman-teman sudah peroleh hasilnya 5/12. Nah, 5/12 ini kita akan cek kembali teman-teman, apakah bisa disederhanakan atau tidak bisa. Nah, untuk 5/12 teman-teman, ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Berarti hasilnya cukup sampai di sini. Nah, Bu Rani yakin insya Allah teman-teman dengan banyak berlatih,
nanti semakin paham dan bisa ya untuk mengubah atau menyederhanakan kepecahan yang lebih sederhana lagi. Oke teman-teman, barakallah. Oke, barakallah teman-teman. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Bu Rani apresiasi kepada teman-teman yang telah sepakat nih melaksanakan kesepakatan belajar kita pada hari ini. Nah, teman-teman, untuk latihannya, tantangannya, Bu Rani sudah sediakan di Home Fun Project aktivitas ke-21. Nah, teman-teman boleh membukanya dan langsung mengerjakannya ya. Jika teman-teman nanti sudah selesai mengerjakan tantangannya, teman-teman minta bantuan ayah ataupun bunda untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dikirimkan ke classroom masing-masing ya. Nah, teman-teman, manfaatnya ketika teman-teman belajar pengurangan pada pecahan, nah teman-teman bisa menghitung kain yang sisa ataupun tali karet yang sisa pada pembuatan masker yang dilakukan oleh Pak Denny. Sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran berikutnya lagi. Bu Rani akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.